Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu, mulyaning jagat. Kali ini saya akan mencoba pengalaman diri saya, yaitu mengenai mikrokosmos atau bisa dinamakan jagat alit, atau bisa juga bahwono alit, atau bisa juga perjalanan dalam hidup saya, pada diri saya. Untuk perjalanan pada diri itu membutuhkan suatu proses, tidak hanya 2 hari atau 2-3 hari atau seminggu. Dalam perjalanan untuk meniti ke dalam diri itu, kalau biasanya ini perjalanan ke dalam diri, meniti ke dalam diri itu, kalau sudah kena musibah atau katakanlah kena kaki pincang, tapi bukan kaki, cuma suatu masalah-masalah pada suatu kehidupan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga. Yang terpenting harus bisa kita awas dan eling dan waspodo, atau kita harus awas meniti ke dalam diri. Jagat alit atau bawono alit pada diri kita, bahwa diri kita itu terdiri dari jasmani atau raga, dan yang kedua yaitu rohani, atau bisa juga dikatakan jiwa atau mental. Tentunya di dalam meniti ke dalam diri, tidak lepas kita harus bisa memberikan suatu keberanian pada diri kita sendiri. Karena pada jagat alit kita harus mengenal, yaitu adanya tentu pikiran, perasaan, dan bisa dikatakan emosional. Dalam jagat alit perangkat-perangkat tersebut, kita harus bisa membaca, mengamati, menghayati. Karena jagat alit itu bagian dari makrokosmos atau bawono ageng atau jagat ageng. Nah, di dalam proses meniti ke dalam diri, kita harus bisa memahami. Karena nanti kalau kita sudah memahami pikiran-pikiran pada diri kita, akan adanya keharmonisan pada dalam diri dan luar diri. Apapun suatu konflik yang ada di luar diri, itu semuanya kuncinya itu pada dalam diri kita. Kita harus meniti, bisa mengamati pikiran, perasaan, dan ego kita. Kalau kita sudah meniti ke dalam diri, nikmatnya kebahagiaannya itu yang bisa merasakan adalah pribadi sendiri. Banyak orang yang keluar diri, pergi ke Eropa, pergi ke Asia, pergi ke Afrika, untuk ke makrokosmos atau jagat gede atau bawono ageng. Namun kalau kita bisa memahami diri kita, kita akan merasakan dengan cara apa? Dengan cara rasa. Kita bisa mendalami pikiran, perasaan, dan emosional kita ke dalam diri, kita akan membahagiakan pada diri, tidak kalah dengan makrokosmos. Kalau kita bisa merasakan
kebahagiaan pada dalam diri kita, kita akan menjadi hidup yang bahagia karena kita tidak akan terjebak dari berbagai hal yang ada di luar. Misalnya kita tidak pada saat kita hidup saat ini sesuai dengan pepatah orang Jawa, tidak terjadi ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Dengan adanya itu kita akan menyelaraskan diri pada pikiran, perasaan, ego kita pada diri dan luar diri, akan menimbulkan suatu ketenangan, kebahagiaan pada diri. Inilah pengalaman saya, yaitu meniti dalam diri. Intinya kalau bahasa Jawa itu kita harus selalu eling dan waspada. Eling dan waspada itu zaman sekarang itu membangun suatu kesadaran pada diri. Kalau kita sudah eling dan waspada, tentunya kita akan sadar, selalu ingat kepada siapa? Kepada diri kita, bahwa kita dalam melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan diri akan merasakan pada diri kita. Yang merasakan siapa? Diri kita. Karena hidup adalah menciptakan kebahagiaan, kedamaian pada diri kita. Kita harus bisa memahami, membaca, merasakan, dan langsung menuju ke dalam diri, meniti ke dalam diri, yaitu yang dititi, yaitu pikiran, perasaan, dan ego, atau juga dikatakan rohani yang berada pada dalam diri. Itulah kesimpulannya, yaitu meniti ke dalam diri. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, 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 Mulyani Jagat. Semangat!